yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Serukan namanya Yesus Tuhanku. Amin. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Amin. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa, ku puji kau. Amin. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Katakan anugerahmu selalu baru Tuhan. Tiada berkesudahan. Haleluya. Sungguh Dia Allah yang baik, selalu memberikan anugerah yang baru, kasih setianya selalu baru. Amin. Mari sama-sama angkat tangan, kita katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar kasih-Mu, setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Siapa namanya? Yesus Tuhanku. Wow, 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 katakan Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Doa untuk anak-anak sekolah minggu. Kita akan arahkan tangan kita untuk anak-anak kita yang terkasih.
Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi ini Tuhan. Kami memberkati anak-anak-Mu, diberikan hikmat marifat kepandang lebih, jadikan dia Tuhan seorang imam yang luar biasa. Engkau pakai hidupnya semakin hari semakin berharga di mata-Mu. Engkau pakai Tuhan hidupnya menjadi terang. Engkau bukakan jalannya, Engkau tambahkan hikmat, marifat dan kepandian. Engkau bawa mereka Tuhan melihat Tuhan keajaiban demi keajaiban. Engkau perlengkapi mereka dengan kekuatan kuasa ilahi. Berkati Tuhan anak-Mu menjadi wanita yang bijaksana, di dalam kehidupannya mengalir air kehidupan yang luar biasa. Engkau urapi setiap perkataannya ada kuasa di dalamnya. Kami juga berdoa untuk pembimbingnya Tuhan, Engkau berikan roh hikmat marifat agar menanamkan suatu benih ilahi terjadi untuk anak-anak ini. Terima kasih Roh Kudus, doa ini kami nyalaskan, sandarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Haleluya. Siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita meneduhkan hati kita. Kami mau Tuhan untuk terus setia kepada-Mu Yesus. Kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Bawalah kami terus setia kepada-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Oh, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Mari kita bangkit berdiri bersama. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis. Oh, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan pada hari peringatan Pentakosta. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarkan pribadi Yesus dinyatakan lebih nyata lagi melalui pribadi Roh Kudus di dalam hidup kami. Bapak Ibu berkata kepada Tuhan secara pribadi, momen yang pagi yang luar biasa indah ini. Biar dinyanyikan oleh WL dan tim yang ada. Bapak Ibu taruh tangan di dada. Buat ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Lewat lembah gelap, Lewat lembah gelap, Kau temani aku. terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus. Kerja selalu untuk kebaikanmu. Angkat tangan sama-sama. Mengalir kuasa dari tempat Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. mulai awal Bapa Kau mendengar. Angkat wajah Bapak Ibu, katakan Bapa Kau mendengar. Seruan hatiku, tak pernah Kau tinggalkan. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Dari kasih-Mu, Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku. makasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu, Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa. dari tempat Bapak Ibu yang ada karunia tanda bahasa doa, pakai bahasa roh itu untuk berdoa. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lebih soft lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau hadir
Bisikkan ke telinga Tuhan, ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu. Dengan hati yang terdalam katakan, ku kan tenang bersamamu. Makasih Tuhan, makasih. Biarkan kami seperti pribadimu. Luar boleh bergolak, tapi batin kami ada ketenangan yang sejati. Urapi dengan urapan roh-Mu, berkati firman-Mu Tuhan, kami percaya setiap persiapan yang ada, kalau tanpa Engkau bersama-sama mengurapi, maka itu tidak akan ada hasilnya. Hari ini kami menyerahkan sepanjang firman yang ada, biar roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan yang dari Tuhan menguasai. Sehingga tiap pribadi yang ada pada sesi pagi ini akan diaktifkan kembali api Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus akan memampukan kami menjalani hari demi hari dengan kekuatan ilahi menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam bulan kesetiaan ini momennya juga ada momen di mana kita memperingati hari Pentakosta, di mana pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-50 setelah Yesus naik pada hari yang ke-40, 10 hari setelahnya. Dan saya merenungkan apa yang kita akan renungkan sama-sama. Ternyata ada satu tanda, karena bulannya bulan kesetiaan, ada satu tanda umat yang bisa nanti setia, itu tanda utamanya ini ada Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ternyata Tuhan Bapak Ibu naik ke surga, itu dikatakan akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa. Tapi dengan syarat yang ada, harus tinggal di dalam kota, yaitu loteng Yerusalem, kota Yerusalem, sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Lalu kemudian waktu saya membaca janji ini Bapak Ibu, ternyata kalau kita lihat yang kumpul itu cuma berapa Bapak Ibu? 120. Tapi bukan seharusnya 120. Kita baca Kisah 1 ayat 15, ini yang tercatat 120 murid, tapi saya beri title-nya dikatakan bukan 120, seharusnya yang harus menantikan janji Bapa ini. Saya baca dulu Kisah 1 ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan ke Israel, loteng Yerusalem itu kalau diisi 120, itu sangat penuh Bapak Ibu, 120. Dan ukurannya mungkin lebih besar gereja kita daripada loteng Yerusalem yang ada. Waktu kami pernah ada dibawa Tuhan ke sana. Nah, pesannya kepada berapa orang nanti kita akan lihat. Tapi pesannya disuruh menanti-nantikan. Orang yang setia kepada Tuhan itu memiliki tanda utama, itu suka menanti-nantikan Tuhan. Katakan, aku suka menanti-nantikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu akan membiasakan diri untuk biasa mendahulukan Tuhan. Tidak dipepet oleh waktu pun, Bapak Ibu akan berusaha menantikan Tuhan. Bapak Ibu tahu kejatuhan Saul yang pertama, itu karena dia tidak menanti-nantikan Samuel datang. Dia mengambil alih tugas yang harusnya Samuel kerjakan. Dan Saul belum dapat wewenang itu. Sehingga waktu kalau kita baca Alkitab, dikatakan hari itu ada janji di mana Saul waktu itu nahan Samuel sampai jubahnya robek. Samuel berkata, Tuhan telah memilih seorang yang dikasihinya
dan kerajaanmu akan diberikan kepada orang itu, dipecah. Nah, ini yang unik Bapak Ibu. Sikap menanti-nantikan Tuhan itu menjadi ciri utama orang yang setia kepada Tuhan. Ngomong sebelahmu katakan, sukalah menanti-nantikan Tuhan. Amin. Sukalah menanti-nantikan Tuhan. Suami, istri dulu kalau pacaran nunggu untuk belanja calonnya, itu sabar enggak Bapak Ibu? Sabar. Tapi setelah menikah, enggak sabar. Kamu jalan dulu, aku duduk sini capek kakiku. Betul enggak Bapak Ibu? Jadi enggak sabar lagi. Atau gini, ini kartu kamu bawa kelilingo, tak tunggu dimakan, karena suaminya suka makan, tak tunggu di tempat makan, kamu silakan jalan. Jadi istrinya keliling sendiri kemana-mana, baru setelah itu ketemu lagi. Wes sudah. Nek belum enggak apa-apa, habis no kartu nih, wah itu suaminya kaya, enak Bapak Ibu ya. Suruh gredek aja enggak apa-apa begitu. Ya, berbahagialah Bapak Ibu yang punya suami seperti itu. Uangnya unlimited. Pak Tony begitu enggak sama istri? Wis gredek kok sembarang gitu ya. Nanti dibelikan semuanya sama Bu Shirley. Nah, kita akan lihat jumlahnya berapa ternyata Bapak Ibu. Yang harusnya yang menyaksikan Yesus naik dan harus dapat perintah ini. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Ternyata yang harus menantikan itu, mendengar berita itu 500 orang. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Dari 500 orang yang menantikan janji Bapa ini dan mengalami, itu cuma 120. Ironis enggak Bapak Ibu? Ironis. Termasuk kalau 120 enggak sampai separuhnya Bapak Ibu ya. Enggak sampai 50%. Hari-hari ini kita percaya, apalagi tahun ini dinyatakan oleh hambanya, Ibu Gembala kita, Bu Susi Herawati, sebagai tahun persiapan masuk dimensi supranatural. Dan hari ini Bapak Ibu diingatkan lagi bahwa pelayanan Roh Kudus itu pelayanan supranatural. Dia bukan magic, dia bukan sihir, tapi kemampuan ilahi yang daripada Tuhan ini akan memampukan Bapak Ibu seperti para rasul. Banyak orang cerita tentang perbuatan para rasul, tapi peristiwa para rasul itu belum kita alami sepenuhnya. Ada enggak di sini bayangan bisa menyembuhkan kayak Petrus? Belum. Roh Kudusnya sama enggak? Sampai ada gereja menyatakan, beberapa gereja 10 hari setelah kenaikan menantikan janji Bapa. Tapi setelah itu, setelah getar-getar, setelah mengalami Tuhan, hari-hari berikutnya sepanjang hari sisa ini, apakah masih di dalam fase kondisi penuh? Atau Roh Kudus sepertinya nanti tunggu peringatan lagi yang berikutnya. Coba Bapak Ibu pikirkan, saya dan Bapak Ibu merenung hari ini. Setuju? Kita belum melihat demonstrasi kuasa Tuhan yang nyata. Sehingga akhirnya paradigma manusia kita itu dikuasai oleh hikmat bukan hikmat Allah, tapi hikmat manusia. Paulus berkata begini dalam kepandaian Paulus, siapa yang meragukan Paulus orang yang pintar sekali. Dia berkata gini, keyakinanku memberitakan Injil, itu bukan karena keyakinan kehebatan kepandaianku, tapi keyakinan akan kekuatan roh. Supaya apa? Iman kita itu bukan berpondasi kepada sesuatu hikmat kita, kemampuan kita, tapi berpondasi berdasar kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Nah, kita akan lihat kapan hari ada hamba Tuhan bernubuat. Di sini akan mengalir kesembuhan, terus nubuatan profetik tajam, kanker akan disembuh. Wah, itu nubuatan perkara supranatural itu Bapak Ibu. Siap enggak kita ini mengalami pekerjaan roh dan firman yang begitu menyatu, sehingga waktu roh dan firman itu bekerja, itu bukan hanya orang tumbang Bapak Ibu, itu perkara yang simpel. Tapi manifestasi itu, ada orang misalnya membawa gondok di sini, datang didoakan, gondoknya pulang hilang. Siap enggak kita waktu ada orang kanker payudara besar, minta doa di sini, ke belakang toilet, pecah semuanya, kempes lagi. Siap enggak kita mengalami berbagai macam hal-hal yang roh mau sediakan dan lakukan untuk nubuatan itu bisa terjadi.
Siap enggak Bapak Ibu? Yang siap angkat tangan. Nah, ada yang gini, mau ngangkat tangan ada yang gini, nganu kuping, seperti itu. Siap enggak Bapak Ibu? Nah, kesempatan pada hari peringatan pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ini, ayo kita back to basic. Kembali lagi ke sentral pengiringan kita akan Tuhan. Kita akan lihat Bapak Ibu next slide-nya kita akan lihat. Tanpa sikap menanti-nantikan Tuhan, maka tidak ada perlengkapan. Bapak Ibu akan berjalan seperti orang tanpa ada perlengkapan. Nah, kata perlengkapan di situ saya lihat bahasa aslinya, itu seperti tudung dan mantel. Seperti tudung dan mantel. Begitu kami ini diperlengkapi Tuhan, kita berdoa persiapan untuk pelayanan dan mohon apa petunjuk Tuhan, tiba-tiba kadang-kadang itu ada mantel yang kita kenakan. Dan waktu mantel itu kita kenakan, itu kita menjadi orang yang berbeda. Itu menjadi orang yang berbeda. Nah, kita akan lihat ya Bapak Ibu, tanpa sikap menanti-nantikan, kita ulang ayat 49 dalam Lukas 24, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal. Bapak Ibu ingat waktu perumpamaan Tuhan berkata gini, dalam kitab Yohanes 15, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Penekanan di sana adalah penekanan kata apa? Tinggal. Tinggal di dalam aku, nempel kepadaku, menyatu kepadaku, itu menjadi penekanan utama. Dan kalau kita ini memahami kata tinggal di situ Bapak Ibu, maka sikap menanti-nantikan Tuhan ini akan menjadi sikap yang dominan di dalam hidup kita. Suatu saat Bapak Ibu, waktu pengiringan saya full melayani Tuhan, sempat ada pemikiran beberapa. Yang pertama, kembali orientasi bekerja. Lalu yang kedua, bukan berarti ada yang seperti Paulus ya Bapak Ibu, bekerja dan melayani. Tapi ada tipe seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, itu full untuk melayani Tuhan. Jadi fokus pada pelayanan firman, tidak melayani meja lagi waktu di dalam, dia menunjuk diaken-diaken yang ada. Dan yang unik Bapak Ibu, ada pemikiran itu juga waktu itu ada kebutuhan. Gampangannya telepon orang tua. Mah, Pak ada uang enggak? Transferono dulu tak pinjem. Untuk dikembalikan nanti. Itu cara gampang yang muncul. Tapi berbahagialah Bapak Ibu yang masih tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah, tapi mertuanya baik. Tidak perlu bayar listrik, tidak perlu bayar apa-apa, masih enak, kan begitu. Beruntunglah, sementara tapi Bapak Ibu. Nah waktu itu kami masih kontrak. Dan ada pemikiran pada tahun keberapa itu, mikir seperti itu. Tapi di hati ini, ada seperti yang nahan untuk tidak bicara seperti itu. Apa yang kita kerjakan? Ya kita ngomong sama Tuhan. Nah nunggu itu berat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mikir gini, waktu Bapak Ibu sakit, pertama kali ngambil obat langsung atau berdoa dulu kepada Tuhan, atau bagaimana? Oh sakit, langsung dokter. Oh ini sakit kepala, langsung minum apa? Panadol, misalnya seperti itu. Nah ini harus menjadi Bapak Ibu, pemikiran Bapak Ibu. Pumpung kesempatan di mana Roh Kudus ini, peringatannya diperingati hari ini, saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat lagi slide berikutnya. Jadi tanpa sikap menantikan, tidak ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini saya bagi dalam dua hal. Perlengkapan ini akan membuat kita berjalan seperti Yesus berjalan. Meskipun kita tidak akan jadi memiliki semua yang Tuhan bisa, tapi beberapa area kita akan bisa ngicip perjalanan hikmat, perjalanan kuasa, seperti yang Tuhan punyai. Kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Kita akan lihat yang pertama. Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ternyata ini progres Bapak Ibu. Waktu kuasa Roh Kudus mengerjai hidup kita, perlengkapan ini kita
mengurapi kita, maka kita akan mulai bertahap. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya mengiring Tuhan itu mesti ada progres. Tapi Bapak Ibu bukan Kristen progresif ya Bapak Ibu ya. Setiap kali kita mengikut Tuhan, Bapak Ibu akan ada progres kalau Roh Kudus itu yang memimpin. Saya ingat waktu nubuatan hamba Tuhan dari Malaysia, itu saya waktu itu tahun keberapa itu saya masih melayani di satu tempat, membantu di sana, tapi saya belum full, masih ada aktivitas pekerjaan. Hamba Tuhan ini tapi sudah memimpin beberapa area pelayanan di tempat itu, dan kemudian ada hamba Tuhan ini tiba-tiba turun dari mimbar, berkata begini, saya melihat ada jubah kepemimpinan yang ada. Dan ada hamba Tuhan yang lain juga melihat dalam satu pergerakan, ada seperti wajan besar begitu, saya ada di dalam satu pergerakan Tuhan di sana dengan orang-orang yang ada. Lalu kemudian saya berpikir, enggak mungkin lah, kapan itu. Tapi kalau kita lihat arahnya yang Tuhan mau, waktu kami diarahkan Tuhan untuk ke Proskuneo, itu kita dengar dorongan Tuhan, kamu harus doa pagi ke tempat hambanya Ibu Susi. Sebelumnya sudah saya tolak Bapak Ibu waktu itu, tapi kita nuruti. Dan progres yang ada ini, saya percaya itu campur tangan Tuhan. Waktu Pak Doni peresmian itu kan berkata begini, ya ini wakil gembala yang termuda. Ya masih muda Bapak Ibu, memang masih muda. Sempat saya waktu dianggap kalau waktu bawa orang ke Israel itu kan banyak yang tua-tua Bapak Ibu. Saya mikir siapa saya harus pelihara kumis, terus muka kelihatan supaya garang gitu, dia jenggot begini Bapak Ibu supaya orang bisa segen gitu kan. Tapi enggak, yang penting itu ada Roh Kudus di dalam hidup Bapak Ibu. Setuju? Nah perubahan ini, progres ini dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah pekerjaan Roh Kudus itu ada dua, tinggal dan di atas. Yang di atas ini bicara tentang perkara-perkara supranatural, dadaan. Tapi yang orientasi yang di dalam ini Bapak Ibu diajari ngatur, mempersiapkan diri. Suatu saat Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu aktivitasnya belanja di mana? Di Superindo misalnya. Nah waktu belanja itu Bapak Ibu lagi asik belanja, tiba-tiba ada dorongan Roh Kudus, Bapak Ibu deketi orang itu, beri sesuatu. Itu Bapak Ibu, itu dorongan yang mendadak. Itu waktunya Roh Kudus sedang mengurapi Bapak Ibu untuk menjadi saksi untuk orang itu. Hari ini, nanti setelah firman ini saya berdoa, kuasa roh ini diaktifkan dalam hidup Bapak Ibu, sehingga perjalanan hidup Bapak Ibu itu menikmati satu kehidupan yang berbeda. Suatu saat saya ngisi Zoom Bapak Ibu. Ada orang di Batam itu didoakan, tiba-tiba saya tergerak gini, Bu, ada nomor rekening. Tolong diberikan pada pemimpin yang ada di sini, nanti dia yang akan proses dan kirim ke saya. Dan waktu kita ngomong begitu Bapak Ibu, dia ngomong begini, ya Pak, saya ini rumah yang kita sewa ini mau direnovasi dan saya harus keluar. Tapi saya ngomong gini, jangan-jangan dia berpikir bahwa kita yang handle untuk sewanya. Jadi saya ngomong begini, maaf loh Bu, ini cuma tanda kasih aja melalui saya sedikit, pasti enggak bisa over untuk bayari sewa yang ada. Tapi ini hati Tuhan bahwa saya mau nyatakan Tuhan itu tahu yang Ibu butuhkan. Dan saya ambil bagian sedikit sebagai benih iman untuk terjadinya Ibu bisa hadapi masalah itu. Dan kemarin sudah kita berikan itu. Itu dadaan Bapak Ibu, enggak bisa diatur kalau itu. Enggak disiapkan, kadang-kadang bergumul. Bergumulnya apa? Uangnya kalau pas. Kalau dikasih semua, banknya minus. Bisa enggak gitu Bapak Ibu? Bisa. Tapi masalahnya Bapak Ibu harus pastikan ini roh Tuhan atau enggak. Kalau peristiwa seperti ini, yang sering itu Ibu Susi Bapak Ibu. Sering Bapak Ibu, kalau dadaan kayak gitu.
Ujuk-ujuk Roh Kudus memerintah. Persembahan dikasihkan ke dia, akhirnya harusnya masuk untuk pelayanan kasih, pendeta nih curhat, Bu ini baru nganu genteng dan ini, dikekno pisan Bapak Ibu, diberi sekaligus. Padahal sudah ada di pelayanan kasih itu taburan bentuknya uang, tapi ditambahkan benih yang ada. Saya berpikir saya mengikuti hal seperti itu Bapak Ibu. Apakah nanti kita akan gini, nanti kau akan terima 100 kali ganda. Oh jangan mikir gitu Bapak Ibu. Jangan mikir seperti itu. Siapa yang mau hidupnya mulai dipimpin oleh Roh Kudus? Ada? Angkat tangan yang tinggi, sungkan-sungkan Pak. Oh. Amin. Nanti akan berbeda sekali. Saya ingat kalau ini kesaksian, saya cuplik kesaksian yang ada. Satu saat dia tinggal di Jakarta, dan tiba-tiba Bapak Ibu, waktu itu Jakarta gubernurnya siapa saya tidak tahu, dia ada channel untuk membeli perahu-perahu karet, seperti itu. Dan waktu itu, tiba-tiba Bapak Ibu, di waktu dia doa pagi, Tuhan bicara gini, beli yang banyak perahu karet. Tapi dia tidak berani Bapak Ibu, dia beli separuh. Dan apa yang terjadi? Hari itu Jakarta banjir, membutuhkan perahu karet yang banyak. Pemerintah cari dia, dan dia bisa hanya sediakan separuh dari yang dibutuhkan. Dia ngomong, aduh, nyesel. Setuju? Pengalaman itu harus Bapak Ibu alami, supaya tahu feeling Bapak Ibu atau tuntunan Roh Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ini, saya percaya petualangan dengan Tuhan yang ajaib akan terjadi. Amin. Nah kita akan baca poin yang A, next slide-nya. Dikatakan begini, roh yang sama mengurapi Yesus itu diutus kepada kita. Saya berpikir begini, sampai sekarang pun kami ini minta kepada Tuhan, kalau Roh Kudus yang dicurahkan kepada Yesus, apakah sama dengan Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita? Menurut Bapak Ibu, beda apa enggak? Beda atau sama? Yang jawab sama, angkat tangan kanan. Sekarang permasalahannya, kenapa kok Yesus bisa efektif sekali kuasa roh itu bekerja? Atau kepada beberapa orang kuasa Roh Kudus itu begitu mendominasi. Nanti kita akan baca ayatnya, begitu mendominasi, tapi sedangkan kepada kita kok enggak? Itu harus menjadi perenungan kita. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Saya kalau doakan orang Bapak Ibu, sudah alirannya itu mulai enggak kroso lagi, sudah pakai hikmat. Bukan berarti Tuhan itu berdasarkan perasaan, enggak. Tapi orang-orang tertentu tahu bahwa kalau Tuhan itu sudah jadi sudah jadi di kotak begitu, kita enggak ngikuti awan lagi, itu berbahaya Bapak Ibu, berbahaya. Makanya kemudian harus ada hati yang harus dijaga itu kan, hati lapar haus akan Tuhan. Amin. Dalam bisnis, orang yang lapar itu berbahaya. Bapak Ibu join dengan orang yang lapar, itu Bapak Ibu akan bisa ditinggal. Karena dia akan meraih yang lebih lagi. Tapi kalau Bapak Ibu bisa gandeng dan ikut dan banyak orang yang lapar, itu usaha Bapak Ibu akan move lebih tinggi lagi. Kalau itu orang itu dalam Tuhan. Itu ada yang pernah ngomong di reel yang saya pernah dengar. Dan itu memberkati. Kalau di sini banyak orang lapar akan Tuhan, mendambakan kehadiran Tuhan, pertumbuhan rohani, jiwa-jiwa dibangun, bangku-bangku dikosong diisi. Wah, cepat Bapak Ibu, enggak sampai berapa bulan Bu maunya, gitu sih. Itu bisa diisi. Karena apa? Hadirnya Tuhan itu akan menjadi berkat. Setuju Bapak Ibu? Nah, kita akan lihat, kita baca ayatnya. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saya sempat Bapak Ibu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kuasa kesembuhan ini kok kurang mengaliri, kok kurang keras. Ada orang Bapak Ibu
itu tangannya katanya sendinya kata dokter itu kekunci. Tapi orang ini sudah dapat diagnosakan kalau kekunci dibukanya operasi kecil Bapak Ibu. Tapi saya ajar ibu itu, ini secara iman Tuhan itu mau sembuhkan, tapi imanmu itu sudah ngarah ke dokter karena operasi kecil. Dan kita minta kepada Tuhan, kalau ibu bersedia, setiap hari olesi minyak urapan dan doakan, semua urat yang kekunci, semua sendi yang kekunci di sini kebuka. Malamnya ditelepon Bapak Ibu, Pak ini kapan hari cengkungannya itu mendul begini karena ada bengkaknya. Ini waktu setelah saya doa itu sudah kempes. Saya ngomong, iya tapi ibu itu belum punya iman untuk sembuh. Lakukan aja dulu sampai pada hari operasi, kalau memang Tuhan tengah-tengah sembuhkan, itu mujizatmu. Kan untung Bapak Ibu, enggak jadi operasi berarti enggak jadi keluar uang. Berarti Tuhan memberikan bonus, segera ajak suamimu makan. Dengan berkat karena enggak jadi apa? Operasi. Kan enak mana? Uang dibuat makan atau dibayar no dokter Bapak Ibu? Enak dibuat makan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, waktu ketemu lagi, saya lihat tangannya awalnya enggak bisa gini, itu bisa Bapak Ibu. Saya suruh coba gini, enggak sakit? Enggak, sudahan. Oh ya wis, puji Tuhan. Saya beriman Pak, sembuh doakan ya. Iya, tapi jangan sampai pikiran itu ngarah ke opsi yang salah. Kalau memang mau operasi ya enggak salah sih, saya ngomong begitu. Itu hasil terakhirnya bisa begini Bapak Ibu tangannya. Siapa yang buat itu? Tuhan. Suatu saat Bapak Ibu, kalau cerita gini Bu Susi lebih banyak ceritanya Bapak Ibu. Kami diizinkan Tuhan beberapa kali ngalami lagi. Ada orang Bapak Ibu, itu saya sampai sekarang belum punya baby ya Bapak Ibu ya, jadi jangan ditanya. Pak Agus anaknya berapa? Belum punya. Tapi waktu itu Bapak Ibu ada orang Bapak Ibu, tiba-tiba ada suara Tuhan. Dan itu berulang kali ada beberapa teman juga yang di Ngagel itu kita ngomong, kamu mau tak Tuhan kasih anak? Segera. Iya mau, jadi Bapak Ibu. Dan itu karena Tuhan, peneguhannya ke Ibu. Bahkan waktu soal retreat itu ada yang gini, Pak ini belum punya anak, kalau ikut retreat, dulu kita tiap tahun ada retreat Bapak Ibu. Terakhir tahun 2015. Itu bisa enggak punya anak Pak? Saya ngomong gini, aduh repot ini, tapi peserta ini supaya nambah. Bisa, saya ngomong gitu, bisa, melok dulu, daftar dulu, bisa. Saya ngomong gitu, saya langsung kontak Bu Susi, Bu, kita harus doa sepakat. Nanti ini kalau pulangnya ditagih, bisa punya anak matang Bapak Ibu. Karena saya enggak bisa beri anak, saya bukan suaminya Bapak Ibu ya, dan begitu. Lalu kemudian Bapak Ibu, waktu ada altar call, maju, ada orang tumbang di tengah hadirat itu, Bu Susi yang bagian belakang jadi catchernya, saya sungkan, kok gak ada catcher yang lain nih, pendoa mana? Kurang gesit waktu itu pendoa, sekarang sudah gesit. Bu Susi yang doakan aja, enggak kamu aja gitu. Terus kita tiup, ini saya cuma disuruh niup area perut, saya tiup, begitu Bapak Ibu. Pulang, 1 minggu ditanya saya, dites sama temennya ini, Pak sudah isi belum? Belum. Gitu. Sampai berapa kali, terus kemudian tanya pertanyaan terakhir, Pak ini sudah ngisi belum? Lah kurang ajar Bapak Ibu, tanya begitu Bapak Ibu. Dan kali itu kami masih saya layani, kalau sekarang tidak saya layani Bapak Ibu. Dan saya ngomong sudah ngisi, iya Pak sudah ngisi memang. Wah gitu kok mau ngomong gitu. Itu mujizat Tuhan. Terus kemarin ada yang juga isi, terus keguguran, kita doakan lagi, isi akhirnya sampai sudah lahir. Dan sejak saat itu ada beberapa orang yang tidak punya, jadi nenek yang kepingin anaknya punya anak, baby, itu nelpon Bapak Ibu. Saya sampai ngomongin, Bu, saya enggak bisa beri anak, itu Tuhan. Seperti itu. Kalau saya bisa, ya saya beri semua yang belum punya anak, saya doakan punya anak semua, kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya orang itu mengerti, tapi doakan ya Pak ya, supaya punya anak. Iya, yang kepingin itu ibu, kalau anak ibu dan ya, suami istri ini, dua-dua aktivitas. Kedua, mohon maaf, ini anak ibu, ya suami anak ibu gemuk, ya gemuk. Yang anak ibu juga gemuk, mungkin harus didietkan, diet sedikit, supaya bisa. Amin. Itu Tuhan Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang kedua, jadi Roh Kudus yang sama mengurapi Yesus diutuskan kepada kita. Yang berikutnya yang B dikatakan begini, Yesus akan diduplikasi
saat Roh Kudus itu diutus dari hidup kita. Nah sekarang Bapak Ibu bayangkan di sini, Bapak Ibu itu waktu Roh Kudus tinggal di dalam hidup Bapak Ibu berjalan, berarti Bapak Ibu seperti siapa? Yesus. Yesus yang diduplikasi di dalam hidup kita. Karakter Yesus ada dua yang utama, lemah lembut dan rendah hati. Berarti waktu Bapak Ibu bekerja, itu Bapak Ibu seperti siapa? Yesus yang bekerja bersama dengan Bapak Ibu di pekerjaan Bapak Ibu. Setuju? Karena waktu Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, itu Yesus diduplikasi dalam hidup kita. Nah, kita akan baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain ini dipakai kata gini, parakletos. Penolong yang sama, pribadi yang sama, seperti aku. Nah sekarang pertanyaannya begini Bapak Ibu. Pertanyaan yang utama, pernah ditanyakan sih. Enak mana lihat Yesus secara fisik, atau dengan Roh Kudus yang Tuhan curahkan? Enak mana Bapak Ibu? A atau B? Yang A angkat tangan. Ketemu Yesus intim, dekat, bisa gandeng dia, atau tidak kelihatan, ada Roh Kudus bersama Bapak Ibu. Enak mana? A atau B? Yang milih A angkat tangan kanan. Yang milih B angkat tangan kanan juga. Yang B itu sudah tahu, tapi betulkah ngalami kedekatan seperti itu? Ini bertanya juga dalam diri saya Bapak Ibu. Nah kita akan baca. Kita akan baca ayatnya. Yohanes 16 ayat 7. Nah ini dibaca waktu kenaikan Yesus oleh Bu Susi. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau dalam tahap ini, Bapak Ibu harus mulai berpikir begini. Hikmat Tuhan yang tak terbatas, kuasa Tuhan yang melimpah, itu ternyata sudah tersedia untuk kita. Dan di mana-mana waktu kita pejamkan mata berdoa, kita tidak perlu datang ke Yerusalem, untuk cari pribadi. Misalnya Yesus masih hidup sampai sekarang, kita jadi pengikutnya. Kayak dulu zamannya Sai Baba, banyak orang ke India. Karena Sai Baba bisa keluarkan emas, bisa sembuhkan orang. Banyak orang menjadi pengikutnya, datang ke sana. Saya bayangkan Yesus waktu masuk hidup, kalau hidup sampai sekarang sebagai orang yang berarti sakti, Bapak Ibu jadi pengikutnya. Saya bayangkan transportasi ke Israel, mahal. Amin, mahal. Ke Israel, ziarah ke Israel mahal. Tapi kalau punya uang lakukan itu. Kita tidak perlu itu lagi. Kita tinggal pejamkan mata ngomong Roh Kudus, nyatakan pribadi Bapa, aku ingin kenal Engkau, maka itu akan hadir dalam hidup kita. Ayo kita belajar yuk sama-sama, berlomba untuk dekat dengan Roh Kudus. Kita akan lihat lagi berikutnya Bapak Ibu. Ini dilompati aja, Yesus dinyatakan dengan nyata, benar atau tidak tepat. Saya tergelitik untuk mengomentari satu quote bagian A-nya. Quote yang pertama berkata begini, ayo Bapak Ibu pikirkan ini benar atau enggak. Supaya Bapak Ibu juga kalau di zaman sekarang ini kan banyak orang memotivasi, perkataan yang ada banyak, tapi harus Bapak Ibu cekkan dengan firman. Amin. Kadang-kadang juga pakai firman pun bisa salah. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus betul-betul mendalam secara roh dan juga secara firman Bapak Ibu memiliki pemahaman yang utuh. Quote yang pertama berbunyi seperti ini. Belum diklik ya. Yang terpenting bukan saja dipenuhi Roh Kudus, tetapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagian yang A aja. Menurut Bapak Ibu statement ini benar enggak? Yang ngomong benar angkat tangan kanan. 1, 2, sini tinggi, aku tak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yang ngomong salah, angkat tangan kanan. Tangan kiri. Loh, angkat mana? Oh, satu tok. Yang lain jawabannya apa? Atau Pak. Gitu. Saya ngomong ini tidak tepat. Karena dia mengkontradiksikan kata dipenuhi dan dipimpin. Dua hal ini itu kalau dia menekankan hidup dipimpin oleh Roh, benar. Karena anak Allah harus dipimpin oleh Roh. Tapi itu tidak akan bisa terjadi kalau Bapak Ibu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Setuju enggak? Saya buktikan dengan satu ayat saja. Kita lihat ayat berikutnya. Kondisi dipenuhi harus ada dalam hidup kita. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dibawa oleh Roh. Dahuluan mana? Dipimpin dan dipenuhi. Dipenuhi dulu, baru ada pimpinan. Setuju enggak? Waktu Bapak Ibu berdoa mohon pimpinan Tuhan, itu berarti Bapak Ibu begini, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu, maka akan ada pimpinan. Jadi waktu Bapak Ibu berdoa Tuhan pimpin aku, itu seperti Bapak gini, penuhi aku, pikiranku, hikmat semua yang ada, tindakanku, keputusanku, biarkan Roh Kudus yang mengendalikan. Nah itu dimulai dengan dipenuhi dulu. Setuju enggak dengan Bapak Ibu? Enggak setuju enggak apa-apa, saya sampaikan kebenaran. Quote yang kedua, dengan cepat. Pemain keyboard aja balik dulu, satu dulu. Mulai main kan itu. Lagu yang disiapkan tadi setelah firman. Nah, siap. Ini akan jadi keyboard handal ini. Luar biasa. Quote yang kedua, ini saya tergelitik komentari. Karena kita kadang-kadang kalau quote itu api, bagus, sesuai, kita kirim Bapak Ibu. Tapi apakah biblical, alkitabiah? Kita akan cek ya nanti ya. Kita cek, ini benar atau enggak. Jangan kejar pengalaman emosional dalam ibadah. Kejarlah kebenaran yang mengubah perilaku hidup. Menurut Bapak Ibu benar apa? Yang benar angkat tangan kanan. 1, 2. Ada lagi? Ini sih nggak berani jawab, banyak ini Bapak Ibu. Yang ngomong salah, angkat tangan kiri. Kau nak wani mulai ada sing dirit. Bagi saya ini tidak tepat. Kurang tepat. Saya tidak ngomong salah, tidak tepat. Karena orang yang nulis begini Bapak Ibu, itu ada beberapa pemikiran. Coba Bapak Ibu masuk dalam pemikiran waktu orang itu nulis quote seperti ini. Bapak Ibu bayangkan enggak, orang yang ngomong begini itu dia alergi, dia lihat orang yang memiliki pengalaman emosional kok enggak berubah. Dia akhirnya tulis seperti itu. Atau dia begini, berisik, ganggu, enggak bisa, harus tenang. Saya pakai satu cerita. Ada orang itu dari gereja lah, istrinya itu dari gereja Pantai Costa. Jadi nek nyanyi banter bahasa roh gitu ya. Suaminya orang gereja Kristen Indonesia GKI. Lalu apa yang terjadi? Waktu suaminya betah diem menantikan Tuhan, doa hening, istrinya angop terus Bapak Ibu. Karena dia terbiasa di gereja Pantai Costa. Suatu saat istrinya memimpin gantian, istrinya memimpin doa, dia nyanyi nyembah, suaminya nggak bisa konsentrasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia terbiasa hening. Kalau Bapak Ibu terbatas pada itu, nanti tidak ketemu, tidak bisa doa bersama. Tapi kalau ada Roh Tuhan turun, akhirnya bisa keadopsi semuanya itu. Yang ini bisa menerima ini, yang ini juga bisa memahami ini dan menikmati. Bahkan yang GKI ini bisa berkarunia lidah dalam bahasa roh. Dipenuhi Tuhan. Saya akan pakai ayat 1. Kadang-kadang seringkali Tuhan pakai hal yang emosional untuk membawa orang dekat. Tidak ada orang Bapak Ibu waktu Tuhan hadir itu tidak nangis mencucurkan air mata. Kecuali hati Bapak Ibu itu sekeras batu. Tidak ada orang waktu di jamaah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan hadir. Itu tidak tersentuh. Dia cool, bisa cool, diem aja. Enggak.
pasti ada ekspresi minimal. Meskipun dia itu orang yang tidak ekspresif, pasti ada emosional yang kejama. Setuju enggak dengan statement saya itu? Minimal waktu roh Tuhan hadir, Bapak Ibu tersentuh. Hati Bapak Ibu ada damai. Nah, damai itu emosional enggak? Emosional. Dirasa soalnya. Nah, kita akan lihat. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Saya mau encourage sama-sama supaya nanti di sini banyak orang yang haus. Bukan haus pengalaman, ngejar pengalaman supranaturalnya, bukan. Kita minta Tuhan hadir. Tapi siap-siap kalau Tuhan obrak-abrik ibadah kita, kalau Tuhan itu memang mau berkarya dalam hidup kita, sediakan ruang yang luas untuk dia beracara. Maka itu akan menjadi ibadah yang menjadi pertanyaan gini, engkau yang memimpin Tuhan, bukan kami. Itu akan mengusik kenyamanan kita. Betul Bapak Ibu, itu akan mengusik kenyamanan kita. Tapi Bapak Ibu rewardnya itu luar biasa. Tuhan akan berkata begini, waktu ada Marta yang ngusik kita, dia akan berkata seperti Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Hari ini saya berdoa kepada Bapak Ibu, pemberian yang baik yang Tuhan berikan. Lukas berkata, kalau Bapak yang di dunia, anak minta roti, tidak mungkin diberi ular. Apalagi Bapak Ibu, kalau minta Roh Kudus dicurahkan, dia tidak akan beri yang lain. Setuju Bapak Ibu? Hari ini, siapkan hati Bapak Ibu. Semua paradigma yang ada, serahkan ke Tuhan. Jangan batasi ngomong ini, oh Tuhan tidak izinkan aku. Saya background saya orang GKI Bapak Ibu. Waktu hadir di gereja Battle, mereka nyanyi tepuk tangan, saya diem. Saya menjadi manusia planet di antara orang-orang yang ada, karena saya beda sendiri. Tapi karena diajak teman, kita menghargai. Suatu saat mulai saya enjoy bisa tepuk tangan. Naik tingkat lagi, ada pemahaman tentang Roh Kudus. Tandanya, waktu itu kita percaya tandanya, orang Pantai Kosta karismatik percaya, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya, itu berbahasa lidah. Ada pengajaran sekarang ngomong gini, tanda dipenuhi Roh Kudus tidak harus bahasa lidah, ya terserah, percaya. Tapi saya waktu dulu terimanya, tanda awalnya, tanda awal ya Bapak Ibu, itu berbahasa lidah. Bisa enggak orang yang sudah dapat tanda bahasa roh, bisa berbuat dosa enggak? Bisa, itu cuma perlengkapan kok Bapak Ibu. Bapak Ibu dalam bahasa, bisa bahasa Inggris, tapi juga bisa meso Bapak Ibu. Kan begitu. Ngumpat. Nah sama. Hari ini yang sudah tambah tandanya, saya mau tanya, angkat tangan kanan. Yang sudah dapat tanda bahasa roh. 1. Angkat tangan, saya cuma tahu, supaya tahu. 2. 3. 4. Sekarang saya mau tanya, yang belum, tapi pengen, angkat tangan kiri. Pengen tapi belum. 1, 2. Nah saya mau kasih tahu, yang baptis bukan saya dengan Roh Kudus itu, tapi Yesus. Berarti mintanya kepada siapa? Tuhan Yesus. Ada pendeta, istrinya cepat dapat, suaminya enggak dapat. Dia datang ke tumpang tangan sampai akhirnya dia memvonis, untuk kamu ya, hatimu lebih lembut, baik. Aku keras, aku orangnya masih juga marah. Mungkin Roh Kudus enggak berkenan. Tapi suatu saat Bapak Ibu, dia lagi mandi, tiba-tiba berbahasa roh. Dia takut bahasa roh ini kok beda sama istrinya. Kayak seperti guru, batu tuntuk, gitu. Jadi bunyinya seperti itu. Tapi Tuhan menjelaskan, itu hatimu nak. Tapi aku mau beri. Akhirnya Tuhan ubahkan dia. Ayo kita nyanyi lagu ini, tapi saya doa ya Bapak Ibu dulu, untuk yang belum dipenuhi, minta kepada Yesus, tirukan doa saya ya. Nanti Bapak Ibu kalau siapkan diri, jangan batasi konsep, wah aku enggak dapat, jangan ya. Dengan waktu yang singkat yang ada ini, saya ajak Bapak Ibu yang belum, kita doa ini. Yang sudah ngomong gini, Tuhan penuhi aku. Amin. Sebelum kita nyanyi ya Bapak Ibu ya. Pejamkan mata sama-sama. Saya juga minta dipenuhi Bapak Ibu. Kalau enggak dipenuhi terus, batin ini nanti, kan sudah dipakai pelayanan nih. Cawannya ini harus diisi lagi. Amin, diisi lagi.
Bapa di surga, tirukan yang lagi mohon kepada Tuhan Yesus untuk dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Bapa di surga, hari ini dengan seizin dan kekuasaan-Mu, kami datang kepadamu Tuhan. Katakan, kami datang kepadamu Bapa. Kami minta di peringatan hari Pentakosta ini, Roh Kudus pasti sudah dicurahkan. Tapi kami minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Baptis penuhi. Aku sebut nama Bapak Ibu dengan Roh Kudus, dengan tanda bahasa doa. Nah, ini mulai ada urapan yang mengalir Bapak Ibu berdoa. Siap-siap. Oke, sekarang untuk yang sudah dipenuhi, katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus taruh tangan di dada, penuhi aku, melimpah dengan roh-Mu. Oke, lebih soft sedikit musiknya. Tuhan aku siap, Tuhan. Jadi izinkan ini bukan karena musik yang keras, tapi Bapak Ibu santai dengan Tuhan dan dapatkan itu asli. Ini saya mulai rasa hangat Bapak Ibu di kepala saya. Tapi nanti saya minta tolong Ibu Susi sebagai gembala kita untuk memeteraikan supaya Bapak Ibu nanti mulai mengalami perjalanan dengan roh. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Ini saya berdoa untuk WL-nya. Ada urapan hangat kesembuhan supaya engkau bisa berkarya lebih lagi. Ada hangat. Ini tangan saya rasakan ada urapan. Tapi saya tidak perlu tumpang tangan, jarak segini. Tangkap aja batinmu, biar engkau dipenuhi, di-fill again. Spirit of God. Rindukan kau hadir di sini. Pelan-pelan Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya gunakan ngambil waktu lagi 5-10 menit untuk Bapak Ibu kontak dengan Tuhan. Masih Bu Susi bersama-sama? Rindukan roh-Mu mengurapi saat mulai drum, mulai dengan yang lain pelan-pelan. Ku rindukan, kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan roh-Mu mengurapi, ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari Ibu Susi berdoa, Bapak Ibu taruh tangan di dada, yang sudah dipenuhi berdoa aja dalam bahasa roh. Kipataka ralama pataka. Mari Ibu Susi berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, karena Engkau yang akan membaptis anak-anak-Mu dengan Roh Kudus. Dan kami serahkan umat-Mu yang ada kerinduan, ada kehausan. Mari Bapa, Engkau urapi mereka. Mulai Bapak Ibu aktifkan kamasan darah lana kudala mapataka. Irama sandura lama pataka. Ada aliran kuasa Roh Kudus yang saat ini mengalir, yang saat ini mengurapi setiap kita, yang saat ini berjalan dan mengurapi kita. Ada berapa banyak dari saudara yang sudah mulai merasakan getaran dalam hatimu, dan saya tangkap itu dan saya rasakan itu mulai mengurapi saudara. Terus sebut namanya, berseru kepada Dia, Tuhan aku rindu dipenuhi, Tuhan aku rindu dipenuhi. Ya rata kaya dara masikina boya rabaya dara masikina boya masikina boya rabaya dara masikina idara baba baba takaya dara masikina boya rabaya dara maya dara masikina idara baba baba takaya dara masikina boya masikina boya masikina ora baba baba takaya dara masikina boya masikina boya masikina idara bakaya dara masikina boya masikina. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita menangkapnya, responi itu dengan hati yang rindu.
Mulai aktifkan apapun yang rasakan getaran, mulai aktifkan. Berdoa Bapak Ibu. Kita create 5 menit ini atmosfer doa, penyembahan ada di tempat ini. Sudah dialirkan urapan dari hambanya. Urapan mengalir di tengah-tengah kita. Terus ya Bapak. Berdoa, berdoa. Terus saya rasakan ada berapa banyak saudara. Mulai dijamah dan dilawat Tuhan. Jangan tahan tapi lepaskan itu. Mulai bersuara. Karena saya yakin percaya kuasa Roh Kudus menjamah dan melawat saudara. Inara papa takaya ramasikin aboya ramasikin abaya ramasikin aboya ramata. Inara papa takaya ramasikin aboya takaya ramaya 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 ramaya. Inara ramaya 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 ramaya. Inara ramaya 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 Roh Kudus sedang menjamah engkau. Roh Kudus sedang memulihkan engkau. Roh Kudus memberikan engkau kebangkitan. Dan engkau akan rasakan kebangkitan dalam kehidupanmu. Dan bahkan setiap kita yang saat ini percaya itu akan terjadi atas dirimu. Dan saya diberikan Tuhan satu tanda yang sangat luar biasa sekali. Ada sesuatu hal yang Tuhan saat ini sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Ada satu hal rancangan-rencana Tuhan yang sedang dilaksanakan dalam kehidupanmu. Dan berapa banyak kita terus menerus berjalan bersama Dia. Dan bahkan berapa banyak dari kita yang merasakan ada urapan yang turun atas engkau. Dan kuasa itu mematahkan segala apapun yang saat ini menghalangi engkau. Dan kuasa itu sedang mengurapi urapan yang baru. Yang tangannya rasa seperti ada aliran, angkat tangan kanan Bapak Ibu. Saya rasakan ada tangan, kalau sama seperti saya rasakan, Bapak Ibu boleh angkat tangan, angkat wajah kepada Bapak di surga. Bapak Ibu berdoa, arahkan hati kepada Roh Kudus. Roh Kudus banjiri kami, Roh Kudus penuhi kami. Irama pataka yang tangannya merasa ada aliran kerenyang hadirat. Irataku dalam pataka dalam masih. Ada urapan kesembuhan, ada urapan mujizat. Terus Tuhan, kadang-kadang sedikit lagi Bapak Ibu. Ini masih saya rasakan di tangan saya, tangan kiri kanan saya. Merasakan ini. Terima kasih Bapa untuk curahan Roh Kudus-Mu yang Kau berikan pada setiap kami. Kami rasakan urapan-Mu masih berjalan. Kami rasakan urapan-Mu masih berjalan. Kami rasakan ada berapa banyak dari kami yang merasakan urapan dan itu memuaskan hati kami. Terima kasih ya Bapa. Bahkan saya diberikan Tuhan satu pernyataan. Ada seseorang dari kita yang rasanya bahunya sakit yang saat ini dijamah oleh Tuhan. Bahkan berapa banyak dari kita yang merasakan ngilu, sendi-sendi tangan. Dan saat ini Roh Kudus yang mengerjakan kesembuhan terjadi dalam diri. Inaranama yararama sekinamo yanaranama yanaranama se. Engkau sedang dilawat oleh Roh Kudus. Engkau sedang dijamah dan diurapi. Terjadi. Aku impartasikan kekuatan. Aku impartasikan pemulihan. Akan terjadi. Ada berapa banyak dari kita yang merasakan dadanya nyeri, disembuhkan, penyembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, dadamu disembuhkan. Ya rata kaya darah masikina bora masikina bora masikina bora masikina bora mas. Ora papa tak kaya darah masikina bora masikina bora mata. Dan ada beberapa dari kita
yang merasakan dadanya nyeri, saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika engkau percaya kesembuhan terjadi. Tuhan akan memberikan engkau organ dalam dan organ luar yang baru dari sorga. Tercurah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rasakan Tuhan kekuatan ilahi turun ke atas umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Meteraikan kebenaran firman itu dalam setiap hati kami. Engkau memberkati kembali Tuhan Bapak Pendeta Agus. Engkau berkati, Engkau berikan pewahyuan hikmat yang luar biasa. Engkau terus Tuhan curahkan pewahyuan pencerahan. Engkau berikan rahasia-rahasia firman-Mu semakin dibukakan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Tuhan dimanapun dia berada. Akan menjadi berkat. Akan semakin banyak jiwa yang akan dimenangkan. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya akan mendoakan terlebih dahulu sebelum dibagikan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan hati kami ya Bapa. Biarlah sesuai dengan firman-Mu, setiap kami yang ada minyak dan anggur di masa-masa kesesakan tidak akan pernah dihancurkan. Tuhan Yesus, kami bawa roti dan anggur ini kepadamu. Berkatilah seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur ini. Biarlah Tuhan untuk para murid-Mu juga, lakukanlah juga itu kepada kami. Karena kami punya iman yang sama dengan murid-murid-Mu. Berkati juga para pengerja-Mu yang saat ini Tuhan. Layakkan umat-Mu Tuhan, layakkan kami juga yang melayani. Untuk bisa masuk dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menerima roti ini, kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat roti ini di atas kepala kita. Saya akan doakan sebelum kita memakannya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dilukai karena kami. Tubuh-Mu yang hancur karena kami. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Sesungguhnya sakit penyakit yang ada di tubuh kami telah Engkau ambil dan Engkau tanggung di tubuh-Mu sendiri tanpa ada sisa. Kami percaya mulai saat ini firman-Mu harus terjadi.
karena Engkau telah mengatakannya dan Engkau juga telah melakukannya. Sekarang kami terima korban tubuh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengar, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita banggakan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan sama-sama dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat cawan perjamuan kudus ini di atas kepala kita. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah dari sekujur tubuh-Mu untuk kami. Firman Tuhan berkata, Engkau menebus kami dari segala dosa, kesalahan, dan pemberontakan kami. Dengan darah Yesus, Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia, yang kami warisi dari nenek moyang kami. Dengan darah Yesus, Engkau telah menebus kami dari segala kutuk, baik itu kutuk penyembahan berhala, baik itu kutuk keturunan dari nenek moyang kami, kutuk dikuasai penyakit, kutuk dikuasai masalah, kutuk dikuasai kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk mengembara, kutuk pengangguran. Oleh darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan perjanjian baru ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Kita akan minum sama-sama dengan percaya dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, setelah kita minum dan makan darah dan tubuh Yesus, mari kita akan doa dan kita akan deklarasikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku baru saja makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, mulai saat ini aku terima hidup, dan saat ini juga aku ada di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam aku. Artinya hidupku tersembunyi di dalam hidup Yesus. Karena aku ada di dalam Yesus, maka aku deklarasikan, aku menolak sakit kanker, sakit tumor, sakit leukemia, sakit liver, gagal ginjal, batu empedu, sakit gondok, sakit paru-paru, prostat membengkak, sakit wasir, sakit jantung, diabetes, dan seluruh penyakit lain. Karena segala penyakit sudah ditiskan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Ya, kita akan berdoa untuk persembahan terlebih dahulu. Mari silakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan diberikan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Kau bagikan kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Kami sungguh diberkati Tuhan, dan setiap kesempatan untuk kami boleh meminum darah dan memakan daging-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus, kami bersyukur Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan Engkau memberkati setiap pemberian persembahan ini boleh untuk memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan dan pengumuman bisa ditayangkan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih untuk hadir dalam ibadah Raya Minggu JKI Proskuneo yang akan diadakan dalam 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 4 sore. Bertempat di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3A nomor 153 sampai 155 Surabaya. Ibadah disertai dengan Gereja Anak Proskuneo Kids.
Doa pagi setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi. Dapat diikuti secara onsite bertempat di Jalan Simokerto 2, nomor 9 Surabaya. Hadirilah ibadah doa malam JKI Proskuneo setiap hari Jumat pukul 7 malam. Bertempat di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3A nomor 153 sampai 155 Surabaya. Hai ladies, ikutilah ibadah Proskuneo Wanita yang diadakan setiap Selasa terakhir setiap bulannya. Ibadah diadakan pukul 6 malam, bertempat di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3A nomor 153 sampai 155 Surabaya. Kami menginformasikan untuk ibadah doa puasa hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 digabung dengan ibadah menjamu Tuhan. Special Service Ibadah Menjamu Tuhan, JKI Proskuneo present One Day Prayer and Fasting. The day to humble ourselves and take time to worship, seek His presence, receive strength from Him. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Esra 8 ayat 21. Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024, pukul 8 pagi hingga 3 sore. Bertempat di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3, Blok A nomor 153, Surabaya. Bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, maka dengan perkenanan Tuhan, dalam doa puasa ini akan lahir sesuatu yang besar dari hidup kita bagi kemuliaan-Nya. Untuk rundown dan detail acara dapat dilihat pada poster dan pada Instagram JKI Proskuneo. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Yuli di nomor 0812 3199. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. JKI Proskuneo presents Worship Night dengan tema In His Presence bersama Frankie Kuncoro. Hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 pukul 6:30 malam, bertempat di Jalan Dharma Husada Indah Barat 3 Blok A nomor 153 Surabaya. Mari alami hadirat Tuhan yang akan mengubahkan hidup Anda melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk persembahan ucapan syukur, persepuluhan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA JKI Proskuneo Surabaya dengan nomor akun 010 884 8840. Bagi jemaat yang ingin mendaftar untuk baptisan air, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai JKI Proskuneo dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar dan follow juga sosial media kami untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kegiatan gereja. Demikian pengumuman disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Bapak Ibu, Proskuneo terus kita percaya akan progres. Ada penekanan pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ini saya percaya timingnya Tuhan ini luar biasa. Karena tanggal 7 ada ibadah worship night di doa malam dan mengambil tema In His Presence. Tapi saya percaya nanti tambahan orang-orang yang menantikan hadiratnya itu dimulai dengan doa puasa. Amin. Tanggal 1 kita ada ibadah menjamu Tuhan, tapi dikombin dengan doa puasa, dengan ibadah doa puasa. Dan tepat tanggal 1 itu tanggal merah Bapak Ibu. Tanggal merah dan hari lahirnya Pancasila. Itu lahirnya satu fondasi yang kuat. Nah kita mengambil momen itu, saya percaya secara profetik kalau kita mengambil sesuatu tanggal dan kemudian kita gunakan itu menghadap Tuhan, saya percaya pada tanggal itu akan lahir sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan berkarya atas Proskuneo lebih lagi. Setuju Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa daftar, tapi harus daftar Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada jam 3 nanti kita setelah selesai acara dari jam 8 sampai jam 3 itu, kita akan buka puasa bersama. Jadi sudah ada menunya, kita akan makan sama-sama, mungkin nanti kita minta izin untuk pakai yang sebelah, jadi ramah-ramah, bukan di sini makannya, tapi di gedung samping, kita makan sama-sama, buka puasa bersama. Amin, kita buka. Dan ini pas momennya tengah tahun Bapak Ibu, pas bulan Juni. Tujuannya apa? Dikatakan tadi Esra 8 ayat 21 sampai 23 itu berkata begini. Esra itu memohon jalan aman dan minta kepada Tuhan, dia merendahkan hati, memohon kekuatan Tuhan. Nah, kita berdoa, Bapak Ibu yang daftar, itu sama-sama kita hadap Tuhan dalam penyembahan, menantikan Dia, menyembah Dia. Kita memohon supaya apa? Setengah tahun ke depan ini tetap di dalam anugerah Tuhan, tetap dalam genggaman Tuhan. Setiap janji yang Tuhan ucapkan, minimal Bapak Ibu begini, Tuhan percepat apa Tuhan, tahun ini bisa terjadi. Amin. Karena tahun depan sudah masuk di dimensi supranatural, berarti persiapannya dengan doa, puasa, merendahkan hati, saya percaya itu akan terjadi dengan segera. Daftar ya Bapak Ibu ya, yang mau ikut tunda dulu liburan, karena tanggal merah pada tahun ini, akeh Bapak Ibu, tunda liburan dulu. Doa puasa bersama, ini perdana Bapak Ibu. Gereja yang lain belum ada. Jadi yang beberapa perdana yang kita buat gini, contohnya pembacaan Alkitab tiap hari, itu akhirnya ditiru oleh satu gereja tapi pengelolaan mereka lebih modern. Kita ajari anak orang-orang tuh tua-tua hafalan Bapak Ibu, suruh baris zaman DPD itu. Itu saya ingat hal-hal seperti itu kita mulai. Enggak apa-apa, tapi pekerjaan roh Tuhan. Kalau ini nanti akan berkembang lagi. Berkembang lagi, pasti ada yang niru, doa puasa 3 hari mungkin pakai tema yang lain, tapi kita mau hari ini tanggal 1 nanti ada doa puasa bersama, tapi harus daftar. Ada yang tanya gini, Pak, tapi saya enggak minum obat, bagaimana enggak bisa puasa? Kalau memang minum obat, enggak apa-apa, asal ikut hatimu sungguh-sungguh puasa pantang aja, tapi tetap puasa 1 kali Bapak Ibu. Kenapa? Karena makannya jam 3. Jadi Bapak Ibu kalau sudah makan pagi, sebelum jam 6, terus kemudian siangnya, kalau ikut ibadah sampai selesai, tetap puasa 1 kali Bapak Ibu. Tetap puasa 1 kali. Daftar ya Bapak Ibu, segera. Daftarnya kemana? Ibu Yuli. Atau daftar ke saya, kalau tidak kelihatan Ibu Yuli hari ini, daftar ke saya. Nanti kita akan infokan. Sudah 50 lebih orang yang daftar. Targetnya, target tahap pertama 100 orang Bapak Ibu. Tidak banyak-banyak, karena untuk doa biasanya jarang. Untuk makan-makan banyak yang melok.
tapi untuk doa sudah 50, itu sudah jempol Bapak Ibu. Amin. Lalu KKR atau Worship Night tanggal 7, Bu Cindy sebagai WL juga akan kita getkan untuk muji Tuhan. Amin. WL-nya toh? Iya, Pak. Oke, siap. Ada Pak Franky Kuncoro. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan pada WL yang ada. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi kita naikkan syukur kita buat Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga penghujung ibadah doa minggu pagi ini. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus untuk semua apa yang Engkau sudah persiapkan. Untuk semua yang sudah Engkau berikan dan Engkau lakukan pada kehidupan kami. Kami tetap mengandalkan, kami tetap menaruh pengharapan kami pada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bersatu dan sepakat melayani untuk ibadah minggu pagi ini. Mulai dari pendoa, kolektan, asyir, koordinator ya Bapa, juga tim multimedia, juga tim musik, juga pemimpin pujian, juga setiap persembahan yang Kau sudah izinkan Tuhan ada di dalam tempat ini. Kiranya Kau sucikan, kuduskan, berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah hadir. Engkau perhitungkan kehadiran kesetiaan mereka. Jadikan mereka bendahara-Mu yang luar biasa. Bangkitkan semakin hari semakin luar biasa iman dan pengharapan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tetap berdoa untuk ibadah sore nanti. Engkau berkati pembicara Bapak Boas, berkati beliau dalam perjalanan menuju Surabaya, dan bahkan berkati dengan hikmat marifat agar menjadi berkat untuk kami di tempat ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu, dan Tuhan menyinari engkau, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberikan Kau kasih anugerah-Nya dan damai sejahtera turun ke atas engkau. Dan saat ini pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada dalam kehidupan kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Yang percaya dan menerima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati.